Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-33, 34 dari surah Al-Ma'idah, yaitu yang menerangkan tentang hukuman yang Allah tetapkan ke atas penyamun atau perampok atau pembajak atau perampas, atau ada lagi istilah sekarang ini yaitu mafia, yang mereka ini mungkin di dalam melakukan kejahatan sampai ke tahap membunuh. Tidak hanya sekedar mengambil harta orang lain, tidak hanya sekedar menakut-nakuti orang lain, tetapi juga sampai ke tahap membunuh orang lain. Ini disebut sebagai penyamun atau pembajak. Ada pembajak di darat, ada pembajak di laut, ada pembajak di udara. Nah, mereka ini adalah orang yang melakukan kejahatan, maka ditetapkan pula hukuman ke atas mereka. Apa saja bentuk hukuman yang Allah tetapkan ke atas mereka? Nah, ayat inilah yang akan membahaskannya. Allah menyebutkan bahwasanya hukuman yang ditetapkan ke atas para penyamun itu adalah hukuman bunuh kalau mereka itu membunuh, atau hukuman bunuh dengan disalib di tiang gantung apabila mereka membunuh dan mengambil harta manusia. Ada pula hukuman mereka itu adalah dipotong tangan mereka dengan terbalik. Makna dipotong tangan dan kaki mereka dengan terbalik. Maknanya dengan terbalik di sini, kalau tangan kanan dipotong, maka kaki yang dipotong adalah kaki kiri. Kalau tangan kiri yang dipotong, maka kaki yang dipotong itu adalah kaki kanan. Nah, itu bermakna terbalik. Itu apabila mengambil harta manusia saja tetapi tidak membunuh. Ada lagi hukuman lain, yaitu diusir dari negeri kediamannya. Nah, penyamun yang diusir itu adalah penyamun yang menakut-nakuti manusia, tetapi tidak sampai ke tahap membunuh, tidak mengambil harta pun juga tidak, hanya menakut-nakuti. Jadi ayat-ayat yang kita pelajari ini masih lagi seputar tentang pembunuhan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dengan tegas perbuatan membunuh. Jangan sampai membunuh, dilarang membunuh. Tujuannya adalah supaya manusia itu menjadi aman. Sebab manusia apabila berlaku pembunuhan ke atas orang lain, kemudian tidak dihalang orang yang berkehendak untuk membunuh, itu bisa mendatangkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Orang itu saja dibunuh, maka mungkin saya pun juga akan dibunuh juga. Tidak ada jaminan untuk selamat kalau tidak ada larangan yang tegas untuk menghalang orang yang berkehendak untuk membunuh. Maka di dalam Islam tegas sekali, yaitu dengan menetapkan hukuman siapa yang membunuh, dibunuh. Akhirnya orang yang punya kehendak untuk membunuh jadi berpikir 1000 kali untuk membunuh, karena hukuman yang akan ia terima nanti adalah ia akan dibunuh pula. Hukum qisas ini dahulu setelah kita terangkan. Siapa yang membunuh, dibunuh. Nah, itu hukum qisas. Namun secara khusus di dalam ayat ini Allah menerangkan tentang hukuman ke atas orang yang menyamun, yang boleh saja atau mungkin saja dalam perbuatan menyamun itu sampai ke tahap membunuh orang yang disamun, membunuh orang yang menjadi korbannya. Mungkin orang yang disambut itu membela diri, atau dia menyerang balik. Maka ketika itu mungkin si penyamun ini mengambil tindakan membunuh. Nah, apabila sampai ke tahap membunuh, ditetapkan hukuman. Jadi di dalam ayat ini ada 4 macam hukuman. Nah, mengapa ada 4 macam? Nanti kita akan terangkan pula insyaallah. Karena orang yang menyamun itu boleh jadi 4 pula kejahatan yang ia lakukan, dan antara satu dengan yang lain itu tidak sama, seperti yang kita sebutkan tadi. Apabila kejahatan itu berat, maka hukuman pun juga berat. Itu sudah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali orang yang menyamun itu sebelum ia dapat ditangkap oleh penguasa atau oleh aparat yang menegakkan hukum, sebelum ditangkap oleh penguasa, para penyamun itu bertaubat. Nah, apabila para penyamun itu bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat. Allah menghapuskan dosa-dosa penyamun itu, dan Allah tidak akan menyiksa penyamun itu, tidak di dunia ini dan tidak di akhirat nanti, kalau penyamun itu betul-betul bertaubat kepada Allah. Tinggal lagi sekarang pertanyaannya, kalau Allah menghapuskan dosa-dosa penyamun itu dan tidak menyiksa penyamun itu, bagaimana dengan hukuman ke atas penyamun itu? Apakah juga akan digugurkan? Maka nanti kita akan bahas insyaallah, yaitu tidak digugurkan, yaitu para penyamun itu tetap juga menjalani hukuman, sebab yang gugur itu hanyalah hak-hak Allah saja. Sementara hak-hak manusia yang telah dirampas oleh penyamun itu tetaplah tidak digugurkan. Jadi manusia yang telah terbunuh ahli keluarganya umpamanya, maka dia boleh menuntut hak. Saya mau yang membunuh keluarga saya itu dibunuh. Nah, boleh. Karena yang gugur hanyalah hak Allah saja. Oh, dia telah merampas harta saya, penyamun itu telah merampas harta saya, maka saya minta dia supaya mengembalikan harta saya itu. Boleh, sebab hak orang yang menjadi korban itu tidaklah gugur apabila si penyamun itu bertaubat kepada Allah. Itu sebelum ditangkap. Tapi kalau sudah ditangkap baru bertaubat, tak termasuk ke dalam perkara ini, dalam pembahasan ini. Baik, nanti kita akan bahas dalam tafsir insyaallah. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum itu kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun 'adzim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama sesungguhnya jazaa'u balasan alladzina yuharibuna Allah yang memerangi Allah wa rasulah dan rasulnya wa yas'auna dan mereka itu berusaha fil ardi di muka bumi fasada untuk melakukan kerusakan. Apa hukuman ke atas mereka itu? Ayyuqattalu, mereka itu diberi hukuman dibunuh, au yusallamu atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan mereka dan kaki mereka secara bertentangan atau berlawanan seperti yang kita sebutkan tadi. Au yunfau minal ard, atau mereka itu diusir atau dibuang dari negeri kediaman mereka. Zalika, yang sedemikian itu, hukuman yang sedemikian itu, lahum, bagi mereka, khizyun, sebagai penghinaan ke atas diri mereka, fid dunya, di dunia ini, walahum fil akhirah, dan bagi mereka pula di akhirat nanti, azabun azim, disediakan azab yang besar. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kamu dapat menangkap mereka. Jadi sebelum dapat ditangkap, sebelum diberlakukan hukuman, kemudian setelah itu, sebelum itu mereka bertaubat. Maka apabila mereka bertaubat, fa'lamu, maka ketahuilah, annallah, sesungguhnya Allah, ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya kalau mereka bersungguh-sungguh dalam bertaubat, Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang akan menerima taubat mereka. Kalau Allah menerima taubat mereka, Allah hapuskan dosa-dosa mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka, tidak di dunia ini dan tidak di akhirat nanti. Tetapi apakah gugur hukuman ke atas diri mereka? Seperti yang kita sebutkan tadi, tidak. Yang gugur hanyalah hak Allah saja, sementara hak manusia tidak gugur. Manusia berhak untuk menuntut penyamun itu, menuntut darah umpamanya, minta diberlakukan hukum qisas, atau minta dikembalikan harta yang dirampas, maka si penyamun mesti mengembalikan harta yang telah dirampas. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu tafsir secara ringkas, pembuka pembahasan telah kita sampaikan dan kaitannya dengan ayat sebelumnya, kemudian terjemahan sudah, dan insya Allah setelah ini kita akan menafsirkannya dengan lebih terperinci. Namun sebelum itu kita akan lihat terjemahannya dari awal. Kita baca sekaligus supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat ini, sehingga kita tafsir nanti, ketika tafsir nanti lebih mudah bagi kita untuk memahami ayat. Kadang-kadang dalam pembahasan ayat ini, sekali kita dengar itu masih kabur kita. Ini apa yang akan dibahas ini? Dua kali mulai nampak terang, tiga kali semakin jelas. Maka kalau boleh berkali-kali,
Dan apabila sudah berkali-kali, kemudian kita gunakan pikiran kita, terus kita gunakan pikiran, akan ada saja perkara yang baru yang akan kita pahami. Bahkan apabila kita pada posisi yang mendengarkan penjelasan, kemudian kita berusaha untuk mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, maka boleh jadi yang tidak disampaikan oleh penyampai itu kita dapat menangkap yang lain pula. Disebabkan karena kita memberikan perhatian lebih dalam kepada ayat yang disampaikan. Mungkin yang disampaikan oleh penyampai itu 5 saja dari kandungan ayat, tetapi kita yang mendengar pula mungkin dapat kita ilmu 10 dari ayat tersebut. Yang disampaikan 5, kita dapat 10. Siapa kira-kira yang hadir yang bisa dapat seperti itu? Mudah-mudahan paling tidak 5 disampaikan, 5 dapat. Paling tidak. Kalau bisa 5 disampaikan, dapat 10. Karena boleh jadi orang yang mendengarkan itu lebih banyak mendapatkan ilmu dari orang yang menyampaikan. Tapi jangan sampai 5 disampaikan, 1 pun tak dapat. Itu jangan sampai lah. Baik, kita ulang sekali lagi dari awal ayat. Sesungguhnya pembalasan ke atas orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan melakukan kerusakan di muka bumi adalah hukumannya mereka itu dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bertentangan, atau mereka itu dibuang dari negeri kediaman mereka. Yang sedemikian itu adalah bagi mereka sebagai penghinaan ketika di dunia ini, dan bagi mereka di akhirat nanti disediakan pula azab yang besar, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum mereka itu ditangkap. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi secara ringkas kita sampaikan bahwasanya 2 ayat ini menerangkan tentang macam-macam atau jenis-jenis hukuman yang Allah tetapkan ke atas penyamun. Yang boleh jadi penyamun itu membunuh korbannya atau tidak membunuh korbannya, hanya merampas harta korbannya saja, atau membunuh korban dan merampas harta. Atau boleh jadi penyamun itu tidak membunuh, tidak merampas harta, tetapi hanya menakut-nakuti korban saja. Karena bermacam-macam kejahatan yang dilakukan oleh penyamun itu, maka hukuman yang ditetapkan ke atas mereka pula bermacam-macam sebagai tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah membuka peluang, andaikan penyamun itu mau bertaubat kepada Allah, Allah Maha penerima taubat. Artinya kalau mereka itu membunuh sekalipun kemudian bertaubat, Allah terima taubat mereka. Mereka merampas harta orang lain, tetapi setelah itu mereka bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat mereka. Andaikan mereka bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh adalah taubat nasuha. Namun pembahasan di sini hanyalah menerangkan tentang andaikan mereka bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, Allah menerima taubat mereka. Maka Allah akan gugurkan haknya, yaitu hak Allah menyiksa mereka karena mereka telah melakukan kejahatan. Tetapi tidak pula gugur hak manusia ke atas mereka. Jadi kejahatan apabila dilakukan kalau berkaitan dengan Allah, maka adalah lebih mudah penyelesaiannya berbanding dengan kejahatan apabila berkaitan dengan manusia. Apabila berkaitan dengan Allah, Allah Maha Pemaaf. Tetapi apabila berkaitan dengan manusia, manusia belum tentu lagi pemaaf seperti Allah Maha Pemaaf. Oh, saya tidak akan ampuni, saya tidak akan maafkan, saya tuntut darah juga, dia telah membunuh keluarga kami, maka tidak ada pilihan lain kecuali ia mesti dibunuh juga. Ini manusia, tidak ada maaf bagimu. Itu manusia. Jadi akan menjalani hukum qisas.
Boleh tak manusia itu memaafkan? Boleh. Itu adalah hak ahli waris untuk menuntut darah, hukum qisas ditegakkan, atau memaafkan, kemudian akan dapat diat, yaitu sebagai ganti rugi dari orang yang membunuh itu. Baik, sekarang kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayatnya. Semakin panjang semakin bagus, karena semakin terang kandungan ayat. Dan apabila kita dapat memahami kandungan ayat, maka kita akan dapat petunjuk di dalam hidup ini. Dan apabila mendapat petunjuk, karena ilmu telah kita miliki, itu adalah lebih berharga dari ibadah sunat yang kita lakukan. Maka majlis ilmu kita yang 1 jam ini, meskipun hanya 1 jam, tetapi ia lebih berharga dari sholat sunat yang mungkin sampai ribuan rakaat, yang mungkin berjam-jam kita melakukan. Maka orang yang berilmu apabila dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu, seperti langit dan bumi. Di sini berharganya ilmu. Maka Allah mengangkat orang yang berilmu itu beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka kita bersusah payah untuk belajar, hadir dalam pengajian, dalam majlis ilmu adalah untuk meninggikan kedudukan kita. Mudah-mudahan, insyaallah. Dalam hadis Nabi, kalau dapat peluang, jangan hanya belajar. Kalau dapat peluang, mengajar juga. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya kembali. Wah, itu lebih baik. Harta yang akan terus bertambah dan tidak akan berkurang adalah ilmu yang diajarkan. Kalau harta yang dinafkahkan, yang dibelanjakan berkurang dan habis. Tapi kalau ilmu diajarkan, tak habis-habis. Jadi orang yang berilmu itu kalau mengajar tak pernah bangkrut, tak pernah rugi. Bahkan semakin banyak mengajar, semakin bertambah ilmu. Baik, kita mulai pembahasan. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulah. Innama, sesungguhnya. Kata innama ini adalah adatut takhsis, yaitu untuk menerangkan bahwasanya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul dan yang melakukan kerusakan di muka bumi, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mesti untuk mendapatkan hukuman 4 hukuman, atau salah satu dari 4 hukuman yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Jadi kata innama di pangkal ayat ini menerangkan penegasan bahwasanya hukuman ke atas orang-orang yang menyamun itu adalah mesti ditegakkan. Mesti. Jangan sampai tidak ditegakkan. Jangankan tidak ditegakkan, dilonggar pun tak boleh. Jadi mesti ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh tidak, mesti. Apa sebab? Sebab apabila tidak ditegakkan, apalagi umpamanya ditiadakan sama sekali, diabaikan, bahkan dikatakan ini tidak sesuai untuk diamalkan di zaman modern ini, berlakulah seperti yang kita saksikan sekarang. Sangat mudah sekali sekarang nih orang merampas, merampok, kemudian di dalam merampas dan merampok sampai ke tahap membunuh. Dia masuk ke rumah seseorang, kemudian dia jumpa ada orang dalamnya, maka dia todongkan saja senapangnya atau pisaunya. Mau hidup mau mati. Nah, kalau mau hidup berikan harta, kalau tidak kami bunuh. Dan banyak perkara ini berlaku. Akhirnya hilanglah kenyamanan, keamanan, ketenangan di tengah masyarakat. Pulang kampung saja 2-3 hari, dari risau kita. Ini harta saya ini akan dirampok tidak, dicuri tidak. Ada CCTV, tapi CCTV itu mudah sekali untuk
untuk dirusak. Maka pencuri pertama kali kalau mencuri rumah orang, yang pertama kali dilihat CCTV, dihancurkannya CCTV dahulu. Setelah itu barulah dia melakukan kejahatan. Bahkan masuk ke dalam penjara untuk membunuh orang yang dalam penjara. Nah, CCTV itu dihancurkannya dahulu. Setelah itu dia masuk dalam penjara dan membunuh orang yang dalam penjara. Begitu mudah untuk membunuh. Padahal pembunuhan itu adalah kejahatan yang paling besar. Berlaku perkara yang kita sampaikan ini? Berlaku. Bukannya jauh. Apa sebab? Sebab hukuman ke atas pelaku kejahatan itu dilonggarkan, tidak diketatkan, atau malah diabaikan, tidak ditegakkan. Akhirnya berlakulah apa yang berlaku pada hari ini. Innama. Jadi kata innama ini menerangkan tentang penegasan. Maka ada yang menerjemahkan sesungguhnya. Innama, sesungguhnya, jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Jaza balasan. Kalau disebut kata balasan bermakna kaitannya ada perbuatan yang dilakukan. Nah, setiap perbuatan yang dilakukan ada balasannya. Perbuatan baik, balasan baik. Perbuatan buruk, balasan buruk. Nah, yang dimasukkan di dalam ayat ini adalah balasan ke atas perbuatan buruk yang dilakukan. Apa perbuatan buruk yang dilakukan? Alladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Yuharibuna Allah wa rasulah. Memerangi Allah dan Rasulnya. Memerangi Allah dan Rasulnya. Memerangi, apa makna perang? Perang ini lawannya adalah damai. Memerangi Allah dan Rasulnya. Kalau damai kaitannya adalah dengan aman. Kalau perang itu kaitannya adalah dengan takut. Memerangi Allah dan Rasulnya maknanya mendatangkan rasa takut kepada Allah dan Rasulnya. Maka tak sesuai makna harfiah ini dipakaikan kepada kenyataan yang sebenarnya. Maka ada di antara ulama tafsir menambah kata sebelum kata Allah itu, yaitu yuharibuna awliya Allahi wa rasulih, yaitu memerangi penolong-penolong agama Allah dan penolong-penolong Rasul. Jadi kalau mereka memerangi penolong-penolong agama Allah, siapa penolong-penolong agama Allah? Orang-orang yang baik, orang-orang beriman, orang-orang yang tidak melakukan kejahatan diperangi. Maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan hukuman yang dimasukkan di dalam ayat ini. Memerangi Allah dan Rasul. Dibahaskan lagi dalam tafsir. Kalau ada satu negara memerangi negara lain, apa tujuan negara itu memerangi negara lain? Dengan perang akan muncul ketakutan, yaitu pada yang memerangi ada takut, pada yang diperangi pun juga ada takut. Kata takut sudah kita terangkan tadi. Tetapi apa tujuan sebuah negara itu memerangi negara lain? Tujuannya adalah untuk menguasai negara yang diperangi. Untuk menguasai. Apabila menang, maka dapat menguasai. Jadi ketika disebut di sini orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, kemudian kita fahami melalui kata menguasai, bermakna penyamun-penyamun itu mau menguasai Allah dan Rasulnya. Tetapi kan tidak mungkin makna harfiah itu kita bawa. Maka maksudnya adalah menguasai syariat Allah dan syariat Rasulnya. Apa maksud menguasai syariat Allah dan Rasulnya? Mereka penyamun itu membuat syariat sendiri, membuat undang-undang sendiri, membuat aturan sendiri, kemudian aturan Allah dan Rasulnya dipinggirkan. Nah, mereka ini disebut sebagai penyamun namanya. Maka ada juga yang menafsirkan orang-orang yang menentang syariat Allah dan Rasulnya, atau yang memerangi syariat Allah dan Rasulnya. Kalau tafsiran pertama tadi apa?
memerangi orang-orang yang menolong agama Allah dan Rasulnya. Kalau sekarang ini orang-orang yang memerangi syariat Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara memeranginya? Buat undang-undangnya sendiri, yaitu undang-undang hukum riba. Yaitu yang kuat yang menguasai yang lemah. Itu namanya penyamun namanya. Itu namanya pembajak, perampas, sehingga hukum Allah itu mereka kuasai, mereka tundukkan ke bawah, di bawah hukum yang mereka cipta sendiri. Apa balasan yang akan mereka terima ini? Hukumannya adalah yang 4 yang akan kita sebutkan nanti. Sebelum sampai ke situ, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka itu adalah orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Tetapi apabila kita perhatikan ayat ini, sebenarnya bukan seperti itu terjemahannya. Sebenarnya terjemahannya adalah wa yas'auna. Yas'au ini maknanya orang yang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Itu mana yas'auna? Dari kata sa'i, sa'a, yas'a, sa'i. Kita bersa'i antara Safa dan Marwah. Apa makna bersa'i di sini? Kalau bertawaf kita boleh jalan biasa saja. Tapi kalau bersa'i kita berjalan agak bergegas. Seperti berlari. Atau antara jalan biasa dengan berlari kencang. Apalagi di antara dua tanda yang sekarang ini ada lampu hijau itu, maka kita bersa'i, bergegas. Maknanya adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi penyamun itu berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Sungguh-sungguh bermakna mereka melakukan perencanaan yang matang. Kemudian mereka menyusun strategi. Kemudian mereka membuat langkah-langkah. Kemudian mereka mengumpulkan berbagai macam daya, kemudian juga daya kekuatan, umpamanya ini yang badannya kuat, ini yang otaknya cerdas, ini yang disusun semua. Itu berkaitan dengan daya. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu pakar IT di sini, kamu pandai menembak di sini, kamu, disusun sedemikian rupa. Ini namanya yas'auna. Jadi kata yas'auna di sini maknanya mereka itu berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan kerusakan. Bermakna jahat betul mereka ini, penyamun. Bukan melakukan kejahatan biasa. Ini melakukan kejahatan dengan apa kita sebutnya, tahap tinggi, profesional dalam bidang mafia. Bukan main-main. Betul-betul dengan menggunakan teknologi yang canggih. Mereka ini berusaha sungguh-sungguh dalam melakukan kerusakan di muka bumi. Kalau disebut melakukan kerusakan di muka bumi bermakna bukan di satu dua tempat, tapi di mana saja mereka bisa melakukan kejahatan, mereka akan melakukan kejahatan di seluruh muka bumi ini. Bermakna jahat betul mereka ini. Dan sekarang kita lihat kejahatan penyamun ini bukan pada beberapa negara, di mana-mana saja, di barat, di timur, di utara, di selatan, mereka menyamun harta manusia dengan berbagai macam cara. Di antaranya banyak negara-negara di Asia Tenggara ini dahulu pada tahun 1998 harta mereka itu dirampas dengan cara menjatuhkan nilai mata uang mereka. Jatuh sudah, yang dahulunya kaya raya jadi miskin. Itu namanya penyamun namanya itu. Maka hukumannya dalam ayat ini adalah dipotong tangannya dengan bertentangan, dan juga potong kakinya dengan bertentangan. Kalau tangan kanannya dipotong, maka juga dipotong kaki kirinya. Masih juga melakukan kejahatan lagi.
tak juga tobat-tobat, maka dipotong pula tangan kirinya dan dipotong kaki kanannya. Habis kudung sudah semua tangan dan kaki. Karena kalau disebut melakukan kerusakan biasanya adalah dengan menggunakan tangan dan juga dengan menggunakan kaki, karena dia kemana-mana pergi dengan kakinya dalam melakukan kerusakan. Maka mengapa dipotong tangannya dan kakinya adalah sebagai balasan ke atas kejahatan yang mereka lakukan. Fasadan berbaris di atas, kalau kita teliti dari sisi tata bahasa Arab, ini adalah maf'ul li ajli. Jadi kalau disebut maf'ul li ajli, maknanya ini objek yang menerangkan tentang tujuan. Apa tujuannya mereka berusaha dengan sungguh-sungguh dan berkeliaran ke sana kemari di muka bumi, kemudian menghimpunkan seluruh tenaga dan juga dana? Apa tujuannya? Tujuannya adalah fasad dan melakukan kerusakan. Begitulah jahatnya. Apa yang mereka rusak? Yang mereka rusak badan manusia dengan membunuh manusia. Yang mereka rusak adalah jiwa manusia dengan mendatangkan ketakutan kepada manusia. Yang mereka rusak harta benda manusia dengan merampasnya. Bahkan yang mereka rusak agama yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yaitu dengan membuat undang-undang baru untuk menggeser hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu jahat sekali. Maka fasadan di sini dibuat dalam bentuk maf'ul li ajli supaya kita memahami bahwa di sana ada penyamun, perampas, perampok, pembajak yang tujuannya adalah melakukan kerusakan di muka bumi. Kalau demikian keadaannya mereka itu dan sangat jahat sekali, maka apa hukuman ke atas mereka? Allah sebutkan. Pertama, ayyuqattalu. Mereka itu dibunuh, hendaklah dibunuh. Au yusallamu, atau disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan mereka dan kaki mereka secara bertentangan. Au yunfau minal ar, atau dibuang dari negeri kediaman mereka. Ada berapa disebut? Ada 4. Kemudian ketika menyebut yang 4 ini, Allah menggunakan kata atau dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertentangan, atau dibuang dari negeri kediaman. Kata atau ini apa maknanya ini? Ini dibahas oleh para ulama. Sebagian besar para ulama memahami makna atau di sini adalah sebagai menerangkan tingkatan hukuman. Hukuman yang paling tinggi, yang paling berat adalah disalib. Yang kedua adalah dibunuh. Yang ketiga adalah dipotong tangan dan kaki secara bertentangan. Dan yang keempat adalah dibuang dari negeri kediaman. 4 tingkatan. 4 tingkatan hukuman, berarti keempat pula ini akan diberlakukan keempat kejahatan yang dilakukan. Umpamanya yang paling tinggi disalib. Kapan hukuman disalib itu diberikan? Apabila si penyamun itu ketika menyamun korbannya tidak hanya membunuh tetapi juga merampas harta. 2 kejahatan yang dia lakukan, yaitu membunuh dan merampas harta. Karena dia membunuh dan merampas harta, maka dia disalib. Makna disalib adalah ditegakkan dia di tiang gantungan, ada tiang ditegakkan, kemudian dia digantung di tiang tersebut dengan tangan dan kakinya diikat, kemudian dia dibunuh di tiang salib itu. Berapa lama dia di tiang salib itu dibiarkan? Selama 3 hari untuk dilihat oleh semua manusia. Apa sebab dia sampai dibunuh di tiang salib itu? Sebab adalah kejahatannya membunuh dan merampas harta. Ada pula penyamun itu hanya membunuh saja, tapi tidak merampas harta, maka tak perlu disalib. Jadi dibunuh saja tanpa disalib. Kemudian yang ketiga, dipotong
tangan dan kaki secara bertentangan. Setelah kita terangkan tadi, si penyamun ini melakukan kejahatan tidak membunuh, tetapi hanya mengambil harta saja. Mengambil harta sudah diterangkan sebelum ini, yaitu kalau mencuri maka dipotong tangan. Karena ini penyamun ini dia mengambil harta, tetapi juga namanya penyamun pasti dia juga menakut-nakuti korbannya itu. Maka hukuman ke atasnya lebih berat, yaitu dipotong tangan dan kaki secara bertentangan. Kalau mencuri biasa saja, maka hanya dipotong tangan saja. Ini mencuri, kemudian juga menakut-nakuti. Karena ayat ini berkaitan dengan penyamun. Penyamun itu menakut-nakuti. Biasanya sangar-sangar orangnya ini. Oh, sangat ganas sekali. Apabila disebut kelompok itu, maka ditakuti. Biasanya pembajak laut, membajak kapal kargo Maka lalu saja di tempat bajak laut itu, sudah takut si pembawa kapal, nakhoda dan awaknya. Karena pembajak laut itu tidak segan-segan untuk membunuh. Di samping merampas barang yang dibawa, maka hukuman ke atas mereka ini adalah dipotong tangan dan kaki secara bertentangan. Kemudian yang keempat adalah dibuang dari negeri kediamannya. Ini bagi penyamun yang hanya menakut-nakuti saja, membunuh, tidak merampas harta pun tidak. Nah, mereka ini dibuang dari. Mengapa dibuang dari negeri kediaman? Supaya hilang kekuatannya. Biasanya seseorang itu pada negeri kediamannya dia berani, dia kuat. Bagak di kandang, di tempatnya saja dia berani, kuat. Tetapi kalau sudah pergi ke tempat lain, dia sudah lemah. Maka dibuang negeri, maknanya dilemahkan kekuatannya. Itu hukuman ke atas yang menakut-nakuti. Tapi ada di antara ulama tafsir memahami bahwasanya makna dibuang dari negeri kediaman itu maknanya dipenjara. Apa sebab? Sebab dipenjara di suatu tempat itu adalah memisahkannya dari tempat kediamannya. Tapi kalau belum terpisah dari tempat kediamannya, masih bisa dia menelpon orang yang di luar, itu tak dipenjara namanya itu. Masih bisa berhubungan, umpamanya setiap hari orang yang di luar penjara dapat mengunjunginya ke dalam penjara, itu tak dipenjara namanya itu. Di penjara itu dipisahkan dari tempat kediaman, itu baru namanya dipenjara. Dan yang pertama kali menetapkan penjara ini dalam sejarah Islam adalah Umar bin Khattab, Khalifah Umar menetapkan hukuman penjara. Dan hukuman penjara itu ditetapkan oleh Umar sampai orang yang di penjara itu bertaubat. Selagi belum bertaubat tak akan dikeluarkan dari penjara. Tapi kita lihat pula orang yang di penjara sekarang ini buat lagi kerjanya setelah keluar dari penjara. Karena penjara itu baginya untuk menguatkan badannya, bahkan untuk merancang pula akan melakukan perbuatan yang lebih dahsyat lagi setelah keluar dari penjara. Bahkan merancang kejahatan dari dalam penjara. Penjara apa yang berlaku di dunia modern ini? Itu makna yunfau minal ard. Tapi ada di antara ulama tafsir memahami kata au di sini atau di sini bukan maknanya pilihan, bukan maknanya tingkatan hukuman, tapi maknanya pilihan. Kalau disebut pilihan bermakna dipersilahkan hakim untuk menetapkan hukum yang mana dari yang keempat ini ke atas penyamun. Boleh dia memilih, kalau ini penyamun ini kita tetapkan hukuman ini ke atasnya. Itu namanya atau dengan makna pilihan. Tetapi kebanyakan ulama tidak membawanya kepada makna pilihan. Apa sebab?
Kalau sebab kalau kepada makna pilihan di bawah tidak menampakkan keadilan. Boleh jadi seorang penyamun itu melakukan kejahatan yang besar, tetapi dipilihkan untuknya oleh si hakim ini yang rendah, yang ringan. Itu tidak adil. Maka tidak ada pilihan bagi hakim. Kalau memang ia membunuh, dibunuh. Kalau memang ia membunuh dan merampas harta, disalib. Kalau memang ia merampas harta saja, potong tangan dan kaki. Kalau memang ia hanya menakut-nakuti saja, maka dibuang dari negeri atau dipenjara. Tak ada pilihan bagi hakim. Karena hakim ini pun kadang-kadang dia terpengaruh. Siapa ini? Oh, ini keluarga kita ini. Dikurangkannya 2 tahun penjara. Nanti potong remisi. Akhirnya tak ada lagi di penjara. Selesai persidangan habis sudah. Nah, ini bisa berlaku. Maka kita lebih memilih kepada makna atau di sini adalah tingkatan hukuman untuk menerangkan keadilan di dalam pemberian hukuman. Sebesar apa kejahatan yang dilakukan, maka seberat itu pula hukuman yang akan ditetapkan. Ujung ayat ini menegaskan lagi hukuman yang telah disebutkan, yaitu dzalika lahum khizyun fid dunya. Yang sedemikian itu, yaitu hukuman yang diberlakukan ke atas penyamun itu, lahum, bagi mereka, bagi para penyamun itu adalah khizyun fid dunya. Dia sebagai penghinaan ke atas mereka ketika di dunia ini. Maknanya penghinaan di sini membuat mereka menjadi hina di dunia ini. Apa sebab? Sebab dengan hukuman tersebut manusia mengetahui bahwasanya dia telah melakukan kejahatan, dan itu adalah beban sebenarnya. Dan hukuman yang berkaitan dengan jiwa itu sebenarnya jauh lebih berat dari hukuman yang ditetapkan ke atas badan. Khizyun, maka kata khizyun ini adalah kehinaan di dunia ini. Di dunia sudah hina, maka orang pun melihatnya sebagai orang yang inilah dia balasan ke atas kejahatan yang telah kamu lakukan. Maka orang akan mengkejinya, menghinanya disebabkan karena perbuatan keji dan hina yang ia lakukan. Itu di dunia. Bagaimana pula di akhirat? Walahum fil akhirah, dan bagi mereka di akhirat adzabun azim. Oh, jadi siksaan itu memanjang sampai ke akhirat. Jadi dunia hina, di akhirat pun hina. Nah, di dunia hina dengan hukuman yang ditetapkan ke atasnya, kemudian di akhirat pun hina dengan dimasukkan ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Illa alladziina taabu min qabli an taqdiru alaihim. Lanjutan ayat. Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkap mereka. Mereka siapa? Mereka para penyamun itu. Sebelum para penyamun itu ditangkap, para penyamun itu bertaubat kepada Allah dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Bagaimana? Allah menerima taubat mereka? Allah menerima taubat mereka. Apa sebab? Fa'lamu, ketahuilah, annallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menerima taubat para penyamun itu. Berarti kalau Allah menerima taubat para penyamun itu, bermakna dosa-dosa mereka dihapus oleh Allah. Yang semestinya mereka akan mendapat siksa di dunia ini dan di akhirat nanti, maka tidak akan disiksa di dunia ini dan di akhirat nanti. Berarti ayat ini memberikan peluang kepada para penyamun. Jadi tidak hanya diterangkan tentang hukuman yang akan mendatangkan rasa takut, tetapi juga diberikan tentang penerimaan taubat yang membuat para penyamun itu menjadi memiliki harapan. Ada harapan saya untuk mendapatkan kebaikan.
yaitu kalau saya bertaubat sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni saya. Maka banyak narapidana dalam penjara ketika diterangkan ayat ini kepada mereka, maka mereka bertaubat. Bahkan ada di antara narapidana yang bukan Islam, ketika disampaikan ayat ini mereka memeluk Islam, karena lahir harapan pada diri mereka disebabkan karena Tuhan yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ke atas mereka. Karena kalau sudah di dalam penjara kemudian hilang semangat, kemudian terus tenggelam dalam kesedihan dan putus asa, itu bisa membawa kepada perubahan jiwa, mungkin juga gila. Tetapi dengan ayat ini menjadi bersemangat dan gembira disebabkan karena ada kebaikan yang diharapkan. Di dalam ayat ini juga terkandung apabila disebut bahwasanya apabila mereka bertaubat sebelum mereka ditangkap, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa mereka, bermakna apakah gugur hukuman ke atas mereka kalau mereka bertaubat sebelum ditangkap? Sudah kita terangkan tadi bahwasanya yang berkaitan dengan hak-hak manusia tidaklah gugur. Memang dosa-dosa mereka dihapus oleh Allah, tetapi hak-hak manusia, umpamanya ada manusia yang menuntut hukum bunuh ke atasnya supaya diberlakukan qisas ke atasnya, maka hakim mesti menjalankan hukum qisas itu. Apa sebab? Sebab yang gugur itu hanyalah hak Allah, bukan hak manusia. Umpamanya kalau korban dari para penyamun itu, meminta kembali harta-harta mereka, maka hakim mesti memaksa para penyamun itu untuk mengembalikan harta-harta mereka. Sebab hak manusia tidak digugurkan. Yang digugurkan hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, inilah dia dua ayat yang menerangkan tentang hukuman ke atas para penyamun atau perampok atau perampas atau pembajak atau mafia atau apalagi sebutan yang lain. Dan ayat ini berarti adalah ayat yang berkaitan dengan hukum jenayah atau hukum kriminal. Jadi Al-Quran ini bukan hanya cerita tentang ibadat saja, bukan hanya cerita tentang keluarga saja, tidak. Cerita tentang bagaimana membangunkan keamanan di tengah masyarakat. Tinggal lagi sekarang ini manusia, karena kita dengar pada hari ini pembunuhan, perampasan, perampokan. Ada pula yang kita dengar orang yang merampok itu sampai menyeret korbannya, ya, sampai memperkosa, sampai memutilasi. Apa mutilasi ini? Memotong-motong tanpa belas kasihan. Bahkan kita dengar lagi sampai membakar sehingga hangus, sampai menyiram dengan air keras sampai lecur. Nah, ini adalah kejahatan pada hari ini. Apa sebab? Sebab hilangnya hukuman yang disebutkan dalam ayat yang kita pelajari. Tak sadar-sadar juga, memang betul-betul keterlaluanlah manusia ini, memerangi Allah dan Rasulnya, meminggirkan syariat Allah yang memberikan jaminan keamanan, kemudian masih juga tak percaya lagi, dan sudah mencobanya hukum yang mereka buat sendiri tidak mendatangkan hasil. Tapi memang manusia ini kebanyakannya tak tahu diri. Mudah-mudahan kita ini adalah termasuk yang tahu diri. Paling tidak kita meyakini inilah dia ayat Al-Quran sebagai petunjuk, dan inilah sebabnya mengapa keadaan pada hari ini seperti ini, disebabkan karena hukum-hukum yang ada di dalam firman Allah ini ditinggalkan oleh manusia yang sombong. Sombong karena menganggap dirinya pandai, seakan-akan ia mampu untuk menjanjikan keamanan bagi manusia. Tetapi sebenarnya
Sebenarnya tidak. Janji keamanan itu hanyalah dengan menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan manusia adalah lebih tahu tentang bagaimana mengatur, mengurus dan melindungi manusia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.